Halo Hukrim RD TV Lovers, apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan beserta redaksi RD TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa Hukrim RD TV yang merayakannya. Semoga kita semua dapat memaknai hari kemenangan ini sebagai semangat baru untuk berbakti dan mempersembahkan yang terbaik bagi NKRI tercinta sesuai tupoksi kita masing-masing dengan berlandaskan pada amanat konstitusi. Dugaan pelanggaran pidana pemilu perdana seperti diberitakan media ini sebelumnya diketahui tak dapat ditindaklanjuti oleh Gakumdu Kabupaten Alor ke tingkat penyidikan dikarenakan salah satu unsur dinyatakan tidak terpenuhi dari 4 unsur yang wajib terpenuhi berdasarkan ketentuan pasal 523 ayat 2 junto pasal 278 Undang-Undang Pemilu. Yang berikut ada laporan dari Bambang Golu. Terlapor Kasan Ibrahim. Pokok laporan politik uang pasca pemungutan suara ulang. Terkait dengan laporan saudara Bambang Golu yang diregister dengan nomor 000-LP-P-LP-L-P-3-PL-3 tanggal 29 Februari 2024. Kondisi tak dapat ditindaklanjutinya laporan Bambang S. Golu atas dugaan pidana pemilu tersebut diketahui melalui konferensi pers yang dilakukan Ketua Bawaslu Alor, Orias Langmau SE. Orias mengaku pihaknya tidak serta-merta mengambil keputusan itu, namun keputusan tersebut diambil Gakumdu Alor setelah melewati pemeriksaan 11 orang saksi yang terdiri dari saksi pelapor 6 orang, 1 orang saksi ahli KPU Republik Indonesia, 1 orang saksi ahli pidana, 1 orang ahli IT, 1 orang saksi pihak terkait yakni saksi dari pihak KPU Kabupaten Alor, dan 1 orang terlapor atas nama Kasan Ibrahim. Terlapor Kasan Ibrahim, jumlah saksi yang diajukan 5 orang. Jumlah saksi yang dilakukan klarifikasi ada 11 orang, terdiri dari saksi pelapor 6 orang, saksi ahli KPU Republik Indonesia 1 orang, ahli pidana 1 orang, ahli IT 1 orang. Saksi pihak terkait KPU Kabupaten Alor, dan yang terakhir terlapor 1 orang. Jadi jumlahnya 11 orang yang kami klarifikasi. Orias yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum yang tidak diatur oleh Undang-Undang Pemilu, yakni tempus delicti tentang masa tenang tidak berlaku setelah pemilu dilangsungkan pada tanggal 14 Februari lalu. Orias menguraikan hal tersebut melalui siaran langsung di akun Facebook Bawaslu Alor pada tanggal 27 Maret 2024 lalu. Bahwa laporan tersebut diketahui di minggu tanggal 25 Februari 2024. Tanggal peristiwanya 19 Februari 2024 dan tanggal registernya tanggal 4 Maret 2024. Peristiwa yang dilaporkan dugaan money politik tahapan masa pemungutan suara ulang. Lama penanganan 14 hari terhitung sejak diregister hari kerja ya. Hari kerja. Pasal yang disangkakan pasal 253 ayat 2 junto pasal 278 ayat 2. 523 ayat 2. Pasal 523 ayat 2 yang berbunyi setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama, setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye terpenuhi. Unsur dengan sengaja terpenuhi. Unsur dengan pada masa tenang tidak terpenuhi. Unsur menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya terpenuhi. Dari keterangan ahli KPU dijelaskan bahwa waktu masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pasal 278 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 dan sesuai lampiran 1 PKPU nomor 15 tahun 2023, masa tenang dimulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh saksi ahli pidana Universitas Widya Katolik Widya Mandiri Kupang atas nama Dr. Mikael VK SHMH. Kemudian ahli juga menjelaskan bahwa dalam PSU tidak ada masa tenang. Hal ini memang tidak diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Masa tenang hanya dilakukan mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024, yaitu menjelang tanggal pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Dan diperkuat dengan keterangan ahli pidana Universitas Widya Katolik Widya Mandiri Kupang, sehingga terhadap perbuatan terlapor tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum karena tempus delictinya tidak sesuai. Menyimpulkan serta memutuskan bahwa pasal 523 ayat 2 sebagaimana yang tadi saya baca, unsur setiap pelaksana dan seterusnya terpenuhi, dengan sengaja terpenuhi, pada masa tenang tidak terpenuhi. Unsur menjanjikan dan memberikan imbalan atau materi terpenuhi. Sehingga proses penanganan pelanggaran laporan saudara Bambang Golu nomor 007-LP-PL-K-PL-19-3-Romawi 3-2024 terkait dugaan money politik yang terjadi pada masa pra pemungutan suara ulang PSU dengan terlapor saudara Kasan Ibrahim dihentikan penanganan pelanggarannya pada proses penyelidikan. Kekosongan hukum terkait tempus delicti seperti disampaikan Orias terkonfirmasi oleh media ini melalui telepon kepada ahli hukum pidana Mikael VK, dosen Universitas Widya Mandira Kupang yang sebelumnya telah menjadi saksi ahli hukum pidana dalam perkara ini. Mikael mengatakan bahwa terdapat celah hukum dalam undang-undang pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan pidana pemilu serta menjabarkan tentang adanya 3 masa yang diatur dalam undang-undang pemilu, yakni masa kampanye, masa tenang, serta masa pemungutan dan perhitungan suara. Jadi sebetulnya pasal yang dipakai itu memang pasal yang juga saya terangkan dalam BA saya. Seperti itu. Nah, di dalam pasal 523 ayat 3 di sana dikatakan bahwa itu pada hari pemungutan suara, intinya setiap orang dilarang dan seterusnya pada hari pemungutan suara dilarang memberikan atau menjanjikan dan seterusnya. Nah, unsur yang tidak terpenuhi di situ adalah satu, memang tidak ada masa tenang di dalam menjelang PSU. Lalu yang kedua, tempus delicti politik uang itu tidak pas pada hari pemungutan suara, tapi 1 hari sebelum pemungutan suara. Ini yang seperti tadi saya terangkan bahwa memasukkan ke dalam masa tenang juga tidak bisa, memasukkan kepada
pemungutan suara juga perbuatan aksi seriusnya itu, perbuatan pidananya dilakukan sebelum pada hari pemungutan suara. Sehingga ini kemudian ketika kita tarik ke dalam pasal 523 itu tidak terpenuhi unsur di sana. Karena satu, tempus delictinya menjelang 1 hari sebelum pada PSU. Nah, setelah menjelang PSU ini kan tidak dikualifikasi sebagai masa tenang. Itu kalau kita baca Undang-Undang 7 maupun PKPU secara keseluruhan juga tidak mengatur tentang itu. Lalu yang kedua, peristiwa pidana itu sebelum pada hari pemungutan suara ulang itu sebelum PSU, sehingga unsur pada hari pemungutan suara itu tidak terpenuhi di sana. Nah, ketika kita berbicara tentang pembuktian dalam hukum pidana, itu unsurnya harus dibuktikan secara kumulatif. Satu unsur saja tidak terpenuhi, itu menyebabkan unsur-unsur yang lain menjadi gugur, dan itu memang teori dalam hukum pidana itu begitu pada umumnya. Kaitannya dengan perkara dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan terduga pelaku Hasan Ibrahim, dikatakan Mikael tidak terjadi pada salah satu masa yang diatur Undang-Undang Pemilu tersebut. Karenanya, Mikael berharap dan meminta kepada anggota DPR RI di Senayan agar terhadap Undang-Undang Pemilu dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga menutup celah hukum yang dapat membebaskan terduga pelaku pelanggaran pidana pemilu di hari nanti akibat adanya kekosongan hukum dimaksud. Jika tidak demikian, maka Mikael mengatakan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilu seperti terjadi di Kabupaten Alor yang kemudian tak dilanjutkan Gakumdu ke tahap penyidikan ini bisa saja terulang kembali pada pemilu di tahun 2029 mendatang yang tak hanya terjadi di Alor, namun bisa juga terjadi di daerah lainnya. Ini sebetulnya memang kelemahan daripada Undang-Undang 7 2017. Ini juga menjadi salah satu refleksi, salah satu rekomendasi agar nanti ke depan Undang-Undang 7 2017 ini diperbaharui. Di mana di dalam masa tenang itu kan hanya diatur satu kali. Nah, ini juga ketika kita komparasikan dengan PKPU kalau tidak salah nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan daftar tahapan itu, masa tenang itu hanya ditetapkan sekali, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13. Tanggal 14 itu pungut hitung. Setelah itu, tanggal 14 itu kan rekapitulasi dan ada peluang yang namanya PSU. Nah, permasalahan hukumnya adalah ketika dilaksanakan PSU ini kan nanti akan dihitung sebagai pungut hitung. Tetapi peristiwa sebelum pungut hitung itu, ini terjadi kekosongan hukum di sana. Sehingga ketika terjadi politik uang menjelang masa PSU, ini mau digolongkan di mana? Mau digolongkan di masa tenang, masa tenangnya sudah lewat dan Undang-Undang 7 tidak mengatur. Mau digolongkan pada masa PSU. Nah, di dalam Undang-Undang 7 menyatakan bahwa larangan politik uang itu pada hari pemungutan suara. Nah, tempus delictinya adalah menjelang hari pemungutan suara termasuk yang PSU. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika misalnya dilaksanakan itu sebelum dilaksanakannya PSU. Nah, apakah itu digolongkan sebagai masa tenang? Nah, saya mencoba untuk menelusuri itu, tetapi ada kekosongan hukum di sana. Tidak diatur lagi tentang masa tenang menjelang PSU. Itu yang problemnya di situ. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kasusnya, kita hubungkan ke dalam Undang-Undang 7 maupun dalam PKPU yang mengatur tentang tahapan, tentang jadwal, itu tidak masuk di sana. Sehingga ini perkara ini yang disebut dengan kekosongan hukum. Jika dipaksakan, ini juga bisa berakibat fatal di pengadilan kepada yang bersangkutan bisa diputus bebas. Jadi memang politik uang menjelang PSU ini sangat meresahkan masyarakat, tetapi secara hukum tidak menjangkaunya ke sana. Sehingga ini menjadi menjadi rekomendasi buat pembuat undang-undang DPR RI yang akan dilantik nanti agar mengevaluasi pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang 7 sehingga nanti pemilu kali berikut ini sudah mendekati kesempurnaan.
Senada dengan itu, Oryas juga sebelumnya telah mengatakan kepada publik Alor jika pihaknya secara hierarki akan melaporkan kondisi tersebut kepada Bawaslu Pusat agar menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat belum adanya jurisprudensi perkara pemilu seperti ini untuk dipedomani pihaknya. Memang tidak diatur, mau sampai dimanapun pasti tidak diatur. Karena itu kita hanya mungkin rekomendasi ke hierarkinya, kita ke depan mungkin hal-hal ini diperhatikan untuk bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila ada perubahan undang-undang pemilu. Karena ini sampai sekarang jurisprudensi juga tidak ada. Jadi memang kita sulit untuk NTT kasus Alor ini pertama. Makanya kita semangat untuk kita bagaimana, tetapi ya seperti itulah norma yang diatur. Sementara itu, Ibrahim Nampira yang juga diduga lakukan dugaan pelanggaran pidana pemilu sehingga dilaporkan Joni Salmai ke Bawaslu Alor, mengatakan bahwa laporan Joni itu keliru. Menurut caleg yang akrab disapa Him dan juga masih aktif sebagai anggota DPRD Alor itu mengklarifikasi bahwa pembagian meteran gratis adalah bukan merupakan bantuan pribadinya kepada masyarakat di Welai Barat, melainkan bentuk aspirasi masyarakat yang mekanismenya didahului melalui reses anggota DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat. Him melanjutkan dalam klarifikasi tertulisnya kepada redaksi bahwa aspirasi masyarakat itu dikemas dalam bentuk pokir dan kemudian ditindaklanjuti proses atau penyampaiannya melalui sidang paripurna, kemudian diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam APBD serta dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Artinya menurut Him, dalam pelaksanaan program listrik gratis itu wewenangnya ada pada OPD teknis yang Him maksudkan dan bukan pada pribadi anggota DPRD Alor atas nama Ibrahim Nampira. Kami anggota DPRD cuman mengusulkan nama sesuai permintaan masyarakat, itu pun melalui tahapan seperti yang kami jelaskan di atas. Tulis Him dalam keterangannya kepada redaksi pada hari Kamis, 28 Maret lalu. Him mengumpamakan dalam keterangannya itu bahwa untuk pembahasan anggaran 2021, usulan nama masyarakat diberikan dan akan dieksekusi di tahun 2022. Sedangkan usulan untuk tahun 2022 baru akan dieksekusi di tahun 2023. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya yang menurut Him akan disurvei lebih dahulu oleh OPD teknis tentang layak atau tidaknya dan selanjutnya akan ditetapkan OPD teknis sesuai peruntukannya. Dan setelah itu baru dieksekusi, tulis Him merinci proses pembagian listrik gratis yang kini sedang berproses di Bawaslu Alor pasca dilaporkan Joni Salmai. Sedangkan terkait 50 sak semen yang juga turut dilaporkan Joni lantaran diduganya telah dijanjikan Him di masa kampanye, Him menjelaskan bahwa ketika Him melakukan reses pada tanggal 21 Januari 2024 lalu, masyarakat bersepakat melalui Ketua RT pada forum terhormat itu untuk meminta bantuan kepada Him melalui Ketua RT 06 Kelurahan Welai Barat, yakni masyarakat meminta semen yang tujuannya akan dipergunakan untuk memperbaiki jalan tani yang rusak. Kami menyanggupinya, namun karena masih dalam musim kampanye, kami belum bisa meresponnya dan ketika itu saya katakan siap namun dilarang Panwas. Saya katakan Panwas ada di sini nanti menunggu hingga selesai pemilu. Mungkin ini yang dianggap pemberian saat kampanye. Ujar Him menceritakan kondisi lapangan ketika Him melakukan reses. Kuat dugaan bahwa semen yang diambil gambarnya di musim kampanye tersebut adalah bantuan pihak lain. Jelas Him lebih lanjut dalam suratnya. Him kemudian mengutarakan harapannya agar niat baiknya untuk masyarakat itu tak dipolitisir untuk kepentingan sesaat. Kami berharap niat baik kami untuk melihat masyarakat mengurus daerah ini khususnya terhadap keluarga saya di Welai Barat dan sekitarnya tidak dipolitisir hanya untuk kepentingan sesaat. Pungkas Him akhiri keterangan tertulisnya itu. Selain itu, dalam sambungan telepon dengan wartawan,
Him menambahkan bahwa pihaknya menduga ada kepentingan pihak ketiga dalam hal pelaporan dirinya kepada Bawaslu Alor. Him kemudian menyentil tentang adanya dugaan kepentingan di internal Partai Perindo Alor yang harusnya tidak terjadi. Dalam hal ini, Him menyinggung tentang seorang caleg lainnya dari Partai Perindo Alor yang menurutnya berada pada urutan suara terbanyak ketiga setelah Arifin Salo dan Him Nampira, yakni caleg atas nama Potu Tanghana, yang patut diduga memiliki peran di balik pelaporan dirinya kepada Bawaslu Alor. Him mengutarakan hal tersebut sebab menurut Him, pelapor atas nama Joni itu disebutnya bertempat tinggal di bilangan Desa Air Kenari Kabupaten Alor yang menurut Him masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Potu Tanghana. Ibarat gayung bersambut, penegasan terhadap klarifikasi Him Nampira itu pun terjadi. Penegasan itu diungkap Yahya Soma, Ketua RT 06 Kelurahan Welai Barat kepada media ini. Yahya mengatakan bahwa semen yang diterima pihaknya itu adalah realisasi terhadap aspirasi rakyat di RT yang dipimpinnya. Bawa masyarakat dari Bapak Him turun ke masyarakat bilang buka reses. Dari waktu itu kami buka reses di Bapak Mani Ma'ata punya rumah. Untuk buka reses semua warga datang bahwa mereka punya keluhan menjadi salah satu aspirasi memberikan kepada saya sebagai Yahya Soma untuk meminta semen 50 sak untuk menanggulangi jalan ekonomi. Sedangkan masyarakat menderita. Disitulah Bapak Him menjawab bahwa saya kasih semen 50 sak, tapi sesudah habis pemilihan. Maka habis pemilihan itu dia kasih saya semen 50 sak. Tanggal 17 Februari saya datangkan ini semen. Jadi kalau memang ada orang yang komplain bilang ini serangan fajar, ini bukan masuk serangan fajar. Dan dia harus mengerti serangan fajar itu beda dengan dana reses. Jadi siapa yang kasih naik di media massa, tolong mengerti dan paham baik-baik. Tolong mengerti dan paham baik-baik. Reses itu beda dengan serangan fajar. Dan ini semen ini, semua masyarakat akan minta persetujuan, baru Yahya Soma minta. Sehingga ada dewan yang bisa kasihan kepada rakyat di Kelurahan Welai Barat di RT 06, maka itu dia kasih kami semen di dalam tanggal 17 Februari sesudah pemilu baru dia kasih saya. Saya sendiri pergi ambil datang semen, sekarang ini dia. Jadi kalau memang ada yang kasih naik itu di media bahwa ini semen ini bilang ini serangan fajar, bertemu sama saya dan saya tetap bertekad untuk berhadapan siapapun saja yang ganggu ini dana reses. Saya tidak main-main. Dan saya tetap bertekad dan berniat keras. Dimanapun dia lapor dan saya tetap ikut. Karena Bapak Him kasihan kepada masyarakat yang menanggulangi jalan ekonomi. Sekarang kami menderita. Dari Welai, Maibeka ke ini Likitau. Kami menderita. Maka itu Dewan DPRD, Bapak Him Nampira datang buka reses, kasih kami semen 50 sak. Untuk kami pergunakan titik-titik berat, meringankan beban berat yang masyarakat pikul. Jadi saudara-saudara ingat, datang di saya punya rumah foto memaksakan saya punya istri saya sebagai kepala rumah tangga, saya tidak ada. Ingat, kasih viral sesuatu barang harus melalui kepala rumah tangga. Jadi saudara kalau iming-iming bertatap muka dengan Yahya Soma silakan. Dan semen ini reses. Demi Tuhan ini semen reses. Bukan serangan fajar. Jadi ingat, itu saya kasih ingat. Kalau ada media yang tahu, saya mohon maaf, tolong sampaikan kepada media dunia, tolong memahami saya bernama Yahya Soma RT selaku RT 06 bahwa saya terima adalah reses, bukan serangan fajar. Jadi kita tolong memahami tentang politik. Jangan hanya mendapat informasi sebagai arus gelombang untuk dengar isu, untuk langsung bangunkan isu untuk ke media massa. Saya minta tolong, saudara-saudara kita harus mengerti tentang politik dan sebarkan isu yang ini. Maka saya minta tolong, saya bersyukur berterima kasih untuk Bapak Him berikan semen melalui reses kepada kami masyarakat rakyat RT di 06 Kelurahan Desa Welai Barat. Kami menderita jalan ekonomi. Pemerintah bukan sampai hari tidak diperhatikan. Maka itu saya bawa masyarakat datang keluhan itu saya pikir kepada saya bawa kepada Bapak Him. Waktu tokoh ada, tokoh agama, tokoh masyarakat semua ada, tokoh pemuda ada. Saya minta, maka mereka setuju, maka kasih kita semen 50 sak. Jadi sekian dan terima kasih. Saya kasih ingat media, tolong ingat bahwa reses itu beda dengan serangan fajar. Maka Bapak Him mendukung kami sebagai masyarakat yang atas keluhan yang saya bawa sebagai aspirasi masyarakat. Saya minta tolong, jangan perbuatan ini terulang lagi.
Politik kalah harus kalah dan menang harus menang. Menang adalah menang program kerja, kalah adalah program kerja. Itu saja saya sampaikan, saya selaku RT 06 Yahya Soma, saya sampaikan kepada media massa. Sekian dan terima kasih. Ingat, itu saja. Sementara itu, redaksi yang berupaya menghubungi Joni Salmai dan Potu Tanghana belum berhasil mewawancarai keduanya untuk memberikan tanggapannya terhadap peristiwa lapor-melapor di Bawaslu Alor itu. Lantas, bagaimana tanggapan Joni Salmai dan Potu Tanghana terhadap ungkapan Himnampira dan Yahya Soma? Nantikan jawabannya pada pemberitaan berikut dan ikuti terus kelanjutan proses perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu yang sementara berproses di Bawaslu Alor ini hanya di Hukrim RDTV. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang. Mari dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe channel TV ini. Serta ingat untuk menekan tombol notifikasinya agar Anda tak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.